Oke, saya akan menjelaskan tentang penjelasan materi sistem perkantoran. Yang pertama, konsep sistem. Pengertian sistem. Menurut Bagi Sukoco, sistem adalah perkumpulan sebagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, dalam kantor pun ada banyak bagian, manusia, alat, prosedur, data, yang saling mendukung supaya pekerjaan berjalan lancar. Ciri-ciri sistem. Komponen. Sistem terdiri dari beberapa elemen, seperti pegawai, komputer, SOP, data, dan ruang kerja. Tujuan bersama. Semua bagian bekerja menuju satu tujuan. Contohnya, pelayanan cepat, laporan akurat, komunikasi efektif, hubungan timbal balik, dan lain-lain. Tiap bagian saling bergantung. Bila satu bagian bermasalah, misalnya data lambat masuk, pekerjaan lainnya ikut terhambat. Dinamis dan adaptif. Sistem harus mampu menyesuaikan perubahan, seperti teknologi baru atau kebijakan baru. Komponen-komponen sistem perkantoran. Sebuah sistem kantor terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, yaitu ada input, yaitu berupa data mentah atau informasi awal. Contoh, surat masuk, data pelanggan, dokumen permohonan. Yang kedua, ada proses. Tahapan pengolahan informasi, seperti mengetik laporan, memvalidasi data, dan mendistribusikan surat. Yang ketiga, output. Hasil dari proses, misalnya laporan surat balasan, dokumen persetujuan, arsip digital. Yang keempat, ada feedback atau umpan balik. Evaluasi hasil. Contoh, jika laporan tidak akurat, maka proses diperbaiki. Yang kelima, kontrol atau pengendalian. Aturan dan prosedur agar pekerjaan sesuai standar, misalnya SOP, instruksi kerja, atau jadwal audit internal. Jenis-jenis sistem. A. Sistem terbuka. Berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Menerima input dari luar dan menghasilkan output keluar. Contohnya, kantor pelayanan publik, bagian customer service, dan perusahaan. Yang B. Sistem tertutup. Tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan luar. Proses lebih banyak berlangsung di dalam sistem. Contohnya yaitu ada sistem internal audit, sistem kontrol produksi, tertutup di pabrik. Baik, terima kasih kepada teman saya Bagas yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Setelah giliran saya hadir di Kifli untuk menjelaskan selanjutnya, yaitu alat sistem perkantoran. Pengertian alat sistem adalah segala sarana yang membantu kelancaran pekerjaan kantor, baik berupa alat manual atau alat elektronik maupun software. Tujuannya itu untuk mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat proses administrasi tersebut. Nah, jenis-jenis alat sistem dalam perkantoran itu yang pertama itu ada alat manual atau konvensional, alat yang masih menggunakan tenaga manusia secara langsung. Contohnya itu seperti formulir. Formulir itu untuk mengumpulkan data, buku agenda, untuk mencatat surat masuk dan keluar. Dan ada yang namanya itu lemari arsip atau yang berguna untuk menyimpan dokumen secara fisik. Yang keempat itu adalah disposisi surat atau instruksi si alur surat. B. Alat mekanik dan elektronik. Alat yang membantu untuk mempercepat pekerjaannya. Contohnya itu kayak mesin ketik dan mesin hitung, komputer, laptop. Itu pengelolaan data dan pembuatan dokumen. Selanjutnya itu adalah scanner dan printer. Itu untuk digitalisasi dan mencetak suatu dokumen. Faxmail untuk mengirim dokumen melalui telepon. Selanjutnya mesin fotokopi bisa menggandakan suatu dokumen. Yang tiga, perangkat lunak atau software kantor, aplikasi digital untuk mendukung pekerjaan. Contoh itu seperti Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Yang selanjutnya Google Workspace itu ada Docs, Sheet, and Gmail. Electronic Office itu ada Electronic Arsip untuk manajemen dokumen dan arsip elektronik rangkuman singkat. Sistem perkantoran adalah gabungan elemen yang bekerja untuk mencapai tujuan kantor. Komponen sistem meliputi input, proses, output, feedback, dan kontrol. Sistem dapat berupa sistem terbuka atau berinteraksi dengan luar atau tertutup. Alat sistem ini dibagi menjadi manual, elektronik, dan software untuk mempermudah suatu pekerjaan. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Dengan saya hadir di Kifli sebagai penutup materi ini. Saya pamit undur diri dan Bagas Andana saya mewakili sebagai saya selaku moderator. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.